Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا. محبة الله, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harapan kita semua. Manzilatun azimah, satu kedudukan yang agung. Alangkah butuhnya kita seorang muslim, seorang da'i, seorang talibul ilmi untuk mendapatkan mahabbatullah. Fa inna Allah idza ahabba al-'abda nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fahibbah. Fahabba Jibril fa nada Jibril ahla as-sama' Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama' fa yudha'u lahu al-qabul fil ard. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sungguh aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Dan kemudian Jibril alaihissalam memanggil ahli sama, malaikat di langit, ya innallaha yuhibbu fulan, Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah oleh kalian semua. Fa yuhibbuhu ahlus sama fa yudha'u lahul qabul bil ard. Maka orang ini pun diberi qabul, diterima ucapannya oleh penduduk bumi. Manzilatun 'azimah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicinta oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima ucapan kita oleh penduduk bumi. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menerangkan beberapa sebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghani, kata Imam Nawawi rahimahullah, yakni ghina nafs, yang kaya jiwanya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikasratil ard, bukanlah kekayaan yang terpuji itulah dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafs, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal khafi, dan hamba yang khafi, yakni kata Imam Nawawi rahimahullah, al-munqati' li ibadatillah Subhanahu wa taala. Al-munqati'u li ibadatillah, seorang yang senantiasa fokus beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjauhkan diri dari riya, dari sum'ah, mustaqil bi nafsi, sibuk dengan urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah jami'an. At-taqwa manzilatun 'azimah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, aqibatu lil muttaqin. Al-fawz wal falah lil muttaqin. As-su'al ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bima yunalu taqwa wa kaifa nuhassilu taqwa wa kaifa yu'inu wa nu'inu anfusana taqwa. Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah diri kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sadir Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam dua ayat, ketika menafsirkan dua ayat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di antara perkara yang mempermudah kita untuk takwa kepada Allah, yang yu'inu ala taqwa Allah, adalah tadakkur biyaumil qiyamah, mengingat-ingat akan hari kiamat, dahsyatnya kiamat, dahsyat yaumil akhir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, hendaknya kalian takut, kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah satu perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u dhatu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna Allah 'adzabun syadid walakin 'adzabullahi syadid. Ingatlah ketika itu, kalian lihat di hari kiamat nanti, wanita-wanita yang menyusui lupakan orang anaknya yang disusuinya. Dalam keadaan seorang ibu sangat cinta kepada anak yang sedang disusui, ketika itu lupa akan apa yang sedang mereka susui. Wanita-wanita mengandung, gugur kandungan mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu melihat orang-orang seperti orang mabuk, padahal mereka bukan orang yang mabuk. Kebingungan dengan dahsyatnya yaumul qiyamah.
Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin syad'un yughni. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Bapak lupakan anaknya, anak lupa bapaknya, istri lupa suaminya, suami lupa akan istrinya. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kata Sabda Rahman As-Sa'di rahimahullah, yukhatibullahu an-nas kafatan an yattaqu. Allah mengajak bicara semua manusia dalam ayat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara ma yu'inuhum 'ala taqwa wa huwa al-ikhbar bi ahwal yaumil qiyamah." Dan Allah menyebutkan perkara yang akan membantu mereka untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memberitakan perkara-perkara akan kengerian di hari kiamat. At-tadzakkur bi yaumil qiyamah adalah perkara yang akan sangat membantu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ba'ats, dibangkitkan semua dari kubur-kubur mereka. Adanya hisab, diperhitungkan amal-amal kita semua. Adanya jaza, dibalas amal-amal kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakhshaw yawman, dan takutlah kalian kepada satu hari ketika itu seorang bapak tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya, seorang anak dilahirkan tidak bisa memberikan kecukupan kepada orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah pasti adanya. Kata Sabda Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ya'murullahu an-nasa bitaqwallah, bitaqwa. Thumma yastalfituhum li hadzal yaumil mahil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka untuk berpaling mengingat akan hari yang sangat dahsyat. Kenapa demikian? Kata beliau, mimma yuqawwihim wa yusahhilu alaihim ada taqwa. Karena itu akan memperkuat mereka, akan membuat seorang hamba, akan mempermudah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadzakkur yaumil qiyamah. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah, pentingnya ilmu, terkhusus ilmu al-aqidah. Apa yang dikatakan Talq bin Habib rahimahullahu taala, taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhaf iqab Allah. Ini benar. Takwa terbentuk dari ilmu syariat, ilmu halal dan haram, dan terlebih lagi ilmu tentang akidah, ilmu tentang akhirat. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghani. Al-ghani, yani kata Imam Nawawi, al-ghanil mahmud, al-ghinal mahmud, yani ghinan nafs, kaya hati, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan seorang hamba memiliki sifat qanaah, menerima akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan seorang bisa menjaga iffah, kehormatan dirinya, tidak minta-minta kepada yang lain, tidak merusak kehormatan dirinya, merusak harga diri di hadapan orang lain. Yang dengannya dia, ikhwan fillah rahimakumullah, bisa zuhud di dunia ini. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafi. Al-khafi, yang bersembunyi, yang tidak riya,
yang tidak sedang memamerkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedang memamerkan kelebihannya di hadapan manusia. Al-khafi al-munqati' ibadatillah Subhanahu wa ta'ala fi sir, semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya talibul ilm, iyyaka wa iyyaka, iyyaka wa iyyaka ar-riya was-sum'ah wa hubb adh-dhuhur. Hati-hati kita talibul ilmi dari riya, dari sum'ah. Jadi hubb adh-dhuhur, fa inna hubb adh-dhuhri, kata para ulama kita, qasimatudz zuhur atau qasimatudz dhahr. Yang merusak talibul ilmi adalah riya. Merusak seorang talibul ilmi adalah as-sum'ah. Yang merusak talibul ilmi adalah hubbudz zuhur. Senang tampil, senang berada di depan, senang di atas yang lainnya. Ya ayyuhal muslim, kun muti'anillah Subhanahu wa ta'ala haitsuma kunt. Mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mengharapkan wajah Allah. Dimanapun kita berada, di posisi manapun kita ditempatkan, beribadah kepada mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li'abdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah as'asa akbara maghabbaratan qadamahu fi sabilillah in kana fis saqah kana fis saqah. Di mana ditempatkan dia siap. Kata Rasulullah SAW, tuba, kebaikan atau pohon di sorga, al-jannah, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukhlis, yang mengharapkan wajah Allah semata, yang dia memegang tali kekang kudanya dalam keadaan kusut masai, rambutnya penuh debu, pakaiannya, kakinya berdebu, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditempatkan di depan dia siap, di belakang dia siap. Tetapi orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syaffa'a falyustashfa' wa in ista'dzana falyusta'dzan. Iya, kalau dia memberikan syafaat, tidak diterima syafaat di hadapan manusia. Kalau minta izin tidak diterima izin, minta permintaan izin oleh manusia. Tapi tetap dia beramal karena yang diharapkan semata-mata adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa afiyah wa nasallallahu al-huda wa taqwa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, pernah berkata, kata beliau, asrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil Madinah. Faqal, hal tarawna ma ara? Ra'aytul fitan khilal buyutikum kawaq'il matar. Rasul SAW naik ke suatu tempat yang tinggi di Madinah, dan beliau berkata kepada para sahabat Rasul, kepada sahabat beliau radhiyallahu anhum, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sungguh, kata Rasul SAW, aku melihat al-fitan, fitnah di sela-sela rumah kalian. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fitan di akhir zaman pasti terjadi. Berkata Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, akhbara fi hadits Usama bin Zaid biwuqu'il fitan liyata'ahhabu laha wa la yakhudu fiha wa yas'alullaha sabra wan najata min syarriha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya melihat fitnah-fitnah yang ada di sela-sela rumah mereka,
Ini agar para sahabat bersiap-siap menghadapi fitnah. Agar para sahabat Rasul SAW tidak tenggelam dalam fitnah. Agar para sahabat meminta kepada Allah kesabaran di dalam menghadapi fitnah. Dan agar mereka semua radhiyallahu anhum selamat dari kejelekan fitnah. Doa kepada Allah keselamatan dari fitnah. Di dalam hadis yang lain, seorang sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah?" Apa itu jalan keselamatan ya Rasulullah? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Tahan lisanmu, jangan mudah mengumbar lisanmu. Wal yas'aka baituk, hendaknya kau merasa lapang dengan rumahmu. Dan tangisilah akan kesalahan-kesalahan yang pernah kau lakukan. Itulah beberapa amalan di masa-masa fitan. Bersiap-siap menghadapinya dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, meminta bimbingan kepada para ulama kita, meminta kepada Allah doa, berdoa kepada Allah, minta akan kesabaran, minta dilindungi dari kejelekan fitnah, dan kemudian tahan lisan-lisan ini yang mudah mengumbar ucapan. Iya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Aqimis shalah.